penyelamatan kalian, dalam nikmat keselamatan kalian, ada ujian dari Allah di sana. Maka bisa kita pahami ma'asyarul muslimin, ternyata yang namanya ujian Allah itu bukan musibah saja. Selama ini mungkin kita mengira bahwa ketika hidup kita sempit, ketika rezeki kita Allah sempitkan, ketika mungkin masalah hidup kita banyak, di situ kita kira Allah sedang menguji kita. Namun ma'asyarul muslimin, yang sering kita lupa adalah bahwa ternyata dalam nikmat Allah, dalam kelapangan hidup kita, di situ juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyarul muslimin, cara terbaik dan terindah untuk menghargai kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu adalah dengan kita mempelajari sosok pribadi beliau dan kemudian kita amalkan seluruh sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ma'asyarul muslimin, itu adalah cara terbaik bagi kita untuk mensyukuri nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga cara kita untuk mensyukuri kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyarul muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin kita semua untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran mengenai penyelamatan Allah terhadap Bani Israel. Ma'asyarul muslimin, tak mungkin Allah menceritakan sesuatu dalam Al-Quran kecuali pasti yang Allah inginkan itu kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tersebut. Maka di antara kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Bani Israel. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan ada 10 bahkan lebih nikmat yang Allah berikan secara khusus kepada Bani Israel. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk kita ambil pelajaran adalah nikmat ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ma'asyarul muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, ingatlah tatkala kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel ini? Allah katakan, bukankah Fir'aun itu dahulu memberikan azab yang sangat-sangat besar kepada kalian? Ketika Bani Israel dahulunya menjadi masyarakat Fir'aun, menjadi rakyatnya Fir'aun, maka mereka benar-benar hidup dalam penderitaan. Dan Allah sampaikan dan Allah ingatkan itu semua.
Tapi Allah kemudian menyelamatkan Bani Israel ini melalui Nabi Musa alaihissalam. Udah Allah katakan, yudabbihuna abna'akum. Bukankah Fir'aun itu dahulu telah menyembelih anak-anak laki-laki kalian? Wa yastahyuna nisa'akum, kata Allah. Bukankah juga Fir'aun hanya membiarkan perempuan-perempuan dari Bani Israel inilah yang hanya dibiarkan, perempuan-perempuan saja yang boleh hidup. Dan kemudian bayangkan ma'asyarul muslimin, pekerjaan-pekerjaan berat di kerajaan Fir'aun yang harusnya dikerjakan oleh laki-laki, maka perempuan-perempuan dari Bani Israel yang harus menanggung itu semua. Bayangkan penderitaan yang diberikan Fir'aun kepada Bani Israel ini. Maka kemudian Allah katakan, Allah selamatkan Bani Israel ini dari Fir'aun dan bala tentaranya. Namun ma'asyarul muslimin, yang menarik adalah ketika di ujung ayat tersebut Allah katakan, wa fi dzalikum bala. Dalam penyelamatan kalian itu, dalam nikmat keselamatan kalian itu ada bala, kata Allah. Bala ini ma'asyarul muslimin mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia dan kemudian bahkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari ketika kita berbicara dalam bahasa Minang mungkin. Namun ma'asyarul muslimin, ulama tafsir mengatakan arti dari kata bala ini sebenarnya adalah ujian. Maka Allah, yang menariknya di sana Allah katakan, dalam penyelamatan kalian, dalam nikmat keselamatan kalian ada ujian dari Allah di sana. Maka bisa kita pahami ma'asyarul muslimin, ternyata yang namanya ujian Allah itu bukan musibah saja. Selama ini mungkin kita mengira bahwa ketika hidup kita sempit, ketika rezeki kita Allah sempitkan, ketika mungkin masalah hidup kita banyak, di situ kita kira Allah sedang menguji kita. Namun ma'asyarul muslimin, yang sering kita lupa adalah bahwa ternyata dalam nikmat Allah, dalam kelapangan hidup kita, di situ juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga katakan dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kadang kami timpakan kepada kalian, kadang-kadang kalian akan merasakan kehidupan yang penuh dengan keburukan, namun kadang kehidupan kalian mengalami kehidupan yang baik. Apa guna kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita ini, kata Allah? Fitnah, sebagai ujian. Maka ma'asyarul muslimin, sebagaimana kita dekat kepada Allah, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah ketika musibah yang Allah berikan kepada kita. Ketika datang ujian berupa musibah, kesempitan hidup, kita dekat kepada Allah ma'asyarul muslimin. Maka pastikan ketika hidup kita sedang Allah lapangkan, ketika rezeki kita sedang baik-baik saja, maka pastikan kedekatan kita kepada Allah tetap sama. Jangan pernah lupakan Allah, jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah dalam saat-saat lapang kita. Karena sekali lagi ma'asyarul muslimin, dalam nikmat dalam kehidupan kita juga terdapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ma'asyarul muslimin, pelajaran kedua yang bisa kita ambil secara ringkas dari kisah penyelamatan Bani Israel ini adalah ketika Bani Israel ini ma'asyarul muslimin, mereka Bani Israel ini adalah orang yang, mereka adalah bangsa yang benci sekali kepada Fir'aun. Mengapa mereka benci kepada Fir'aun? Karena Fir'aun ini adalah pembunuh. Fir'aun ini adalah orang yang memberikan traumatis kepada mereka karena anak-anak mereka dibunuhi oleh Fir'aun. Mereka benci kepada Fir'aun karena Fir'aun itu pembunuh. Namun ma'asyarul muslimin, ketika Allah telah menyelamatkan mereka, kemudian Allah berikan kemerdekaan kepada mereka, kemudian Allah berikan kedaulatan kepada mereka, apa yang terjadi ma'asyarul muslimin? Mereka dahulu benci kepada Fir'aun karena Fir'aun itu pembunuh. Namun ketika mereka sudah Allah selamatkan, mereka menjadi pembunuh selanjutnya. Ketika Allah telah menetapkan dalam Taurat, Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, tolong kalian untuk tidak saling bunuh-bunuhan. Dan ketika kalian sudah tinggal di tempat yang sama, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan tolong jangan kalian saling mengusir saudara-saudara kalian. Ketika kalian sudah tinggal di suatu daerah yang sama bersama saudara-saudara kalian, maka jangan kalian saling bunuh di sana, jangan juga kalian saling mengusir saudara-saudara kalian. Tsumma aqrartum, dan bahkan mereka bersumpah kepada Allah, oke ya Allah, kami tak akan saling bunuh-bunuhan. Namun Allah abadikan, tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kata Allah, dan kalianlah ternyata yang kemudian tetap saja membunuh saudara-saudara kalian, bahkan yang sebangsa dengan kalian, dan
sedarah dengan kalian. Mereka membunuh saudara-saudara mereka sendiri. Padahal dahulu ma'asyiral muslimin mereka benci kepada Firaun karena Firaun itu adalah seorang pembunuh. Maka di sini pelajaran yang penting menurut kami ma'asyiral muslimin, ketika kita tak suka keburukan dilakukan oleh orang lain, maka pastikan kita juga tidak melakukan keburukan yang sama. Ma'asyiral muslimin, sederhananya, kalau kita tidak suka pemimpin-pemimpin kita gila akan harta, kita tidak suka pemimpin-pemimpin kita itu mengambil harta dengan cara yang Allah haramkan, korupsi dan lain sebagainya, maka pastikan ma'asyiral muslimin kita juga tidak membenarkan segala bentuk kegilaan harta dan segala bentuk upaya mengambil harta dengan cara yang Allah haramkan ma'asyiral muslimin. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Kita tidak suka pemimpin-pemimpin kita mengambil harta dengan cara yang Allah haramkan. Namun apakah kemudian kita membenarkan penjarahan ma'asyiral muslimin? Maka ini adalah bentuk perbuatan buruk dari Bani Israel. Dan Allah katakan kebiasaan Bani Israel itu adalah atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusahum. Allah katakan sindiran kepada Bani Israel, apakah kalian sibuk hanya menyuruh orang lain untuk berbuat baik? Kalian paksa orang lain untuk menjadi sempurna. Kalian paksakan orang lain untuk tidak berbuat maksiat. Wa tansawna anfusakum. Kemudian kalian lupakan kebaikan itu untuk kemudian pada diri kalian sendiri. Kalian sibuk menyuruh orang yang tak bermaksiat, kemudian kalian lupakan nasihat itu untuk diri kalian sendiri. Kalian menabrak semua maksiat, tapi kalian paksa orang lain untuk tidak bermaksiat. Maka kebiasaan dari Bani Israel, ma'asyiral muslimin, adalah sibuk untuk mengatur orang lain namun melupakan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, maka bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tuh tidak bisa dikatakan beriman sampai kalian bisa mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin, kalau kita suka mungkin diberi hadiah oleh orang lain, maka biasakan kita memberi hadiah juga kepada saudara kita. Kalau kita suka ketika orang lain berbicara dengan nada yang rendah kepada kita, kita suka ketika orang lain berbicara dengan santun kepada kita, maka pastikan orang yang beriman itu akan juga berbicara santun kepada orang lain. Dan mafhum mukhalafahnya ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak suka misalnya orang berbicara dengan nada tinggi kepada kita, maka jangan pernah biasakan kita berbicara dengan orang lain itu dengan nada yang tinggi. Kalau kita tidak suka orang lain berkhianat kepada kita, ingkar janji kepada kita, berbuat dusta kepada kita, menipu kita, maka jangan pernah juga kita menipu orang lain. Maka jangan pernah juga kita berkhianat ketika kita sudah berjanji kepada orang lain. Maka ma'asyiral muslimin, maka kehidupan ini adalah sesederhana, kalau kita tak mau sawah kita diinjak oleh orang lain, maka jangan pernah kita injak sawah dari saudara-saudara kita. Maka ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang pertama ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ujian dari Allah itu bukan hanya ketika kesempitan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, tapi ketika kehidupan itu Allah lapangkan bagi kita, maka itu Allah sedang menguji kita juga. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita tak suka keburukan dilakukan oleh orang lain, maka pastikan kita juga tidak melakukan keburukan yang sama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi alfa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat dalam hadis sahih meminta kita untuk bertakwa kepada Allah itu dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, apapun fase hidup yang sedang kita tempuh, pastikan kita menghadapi semua itu dengan ketakwaan kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini pelajaran yang ingin kami sampaikan terkait dengan penyelamatan Allah terhadap Bani Israel itu adalah ketika Allah katakan wa in faraqna bikumul bahr. Allah katakan, ingatlah Bani Israel ketika Allah belah lautan untuk kalian.
Ketika Allah belah lautan itu melalui tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dan Nabi Musa bisa selamat, menjadi keselamatan. Laut yang terbelah itu bagi Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Di saat yang sama, laut yang terbelah itu menjadi musibah dan hancurnya Fir'aun beserta bala tentaranya. Allah katakan, wa aghraqna ala Fir'aun. Dari laut yang terbelah itu juga Allah benamkan ala Fir'aun. Ma'asyiral muslimin, pelajaran selanjutnya yang kami sampaikan adalah ketika kita tahu otak kejahatan Fir'aun itu adalah Fir'aun itu sendiri. Adapun pasukannya mungkin hanyalah pesuruh. Kita tahu pasukan yang namanya pasukan pasti hanya akan menerima perintah dari ataupun komando dari atasannya. Otak kejahatan dalam kerajaan Fir'aun itu pasti Fir'aun itu sendiri. Lalu apakah ketika Allah memberikan azab kepada Fir'aun, hanya Fir'aun yang Allah tenggelamkan? Allah katakan wa aghraqna ala Fir'aun. Yang Allah tenggelamkan itu bukan hanya Fir'aun, tapi seluruh pasukan-pasukan Fir'aun juga Allah tenggelamkan. Maka pelajaran penting menurut kami ma'asyiral muslimin yang kami sampaikan adalah perlunya setiap kita memperhatikan untuk siapa kita bekerja dan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita itu. Sebagaimana pasukan Fir'aun tadi. Mereka mungkin hanya pesuruh, mereka mungkin hanya ikut-ikutan, hanya mendengarkan perintah dari atasan mereka. Tapi apakah kemudian mereka mendapatkan azab yang lebih ringan daripada Fir'aun? Ternyata tidak. Allah sama ratakan azab antara Fir'aun sebagai otak kejahatan dengan para suruhan-suruhannya. Maka ma'asyiral muslimin, bukankah ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, la'ana Rasulullah SAW man akila riba wa muakilahu wa katibahu wa syahidaihi. Ketika dikatakan Rasulullah itu melaknat praktik riba, yang dilaknat Rasulullah itu siapa? Apakah pemakan ribanya saja? Enggak. Apakah orang yang memberi riba saja? Enggak. Bahkan katibahu, orang yang mencatat pekerjaan riba, transaksi ribawi itu juga terkena laknat. Bahkan orang yang tak mengapa-ngapa cukup jadi saksi dia dalam praktik ribawi itu juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan di akhir hadis tersebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah katakan hum sawa. Baik orang yang makan riba, baik orang yang memberi riba, yang mungkin mereka yang paling banyak untungnya dalam praktik riba tersebut, tapi baik itu pemakan, pemberi, orang yang menjadi saksi, sampai ke orang yang mencatat, hum sawa, kata Rasulullah. Tingkatan laknat untuk mereka itu sama, ma'asyarul muslimin. Maka ma'asyarul muslimin, perhatikan sekali lagi untuk siapa kita bekerja dan untuk apa kita bekerja. Karena kita tidak akan bisa mengatakan besok di hadapan Allah, oh saya hanya disuruh oleh si ini, oh saya hanya mencari nafkah, oh saya terpaksa melakukannya. Ma'asyarul muslimin, Allah tidak akan meringankan sebagaimana Fir'aun ataupun tentara Fir'aun tadi, tak Allah ringankan azab bagi mereka. Mereka justru mendapatkan azab yang sama dengan atasan mereka, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ma'asyarul muslimin, mari kita sama-sama memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tabaraka wa ta'ala saja bersalawat kepada Nabi kita. Bahkan malaikat-malaikat yang mulia saja bersalawat kepada Nabi kita. Dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa min takfirana ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.